Lah, ketemu sama Mbak Erina di sini. Ngapain, Mbak? Antara Hah? ini loh, Kok sibuk sendiri toh? Biasanya tuh busy tuh siang, ini malah nggak busy. Alamak, ya ampun. Tadi kan nggak makan Terasa rendang, Riden. nggak makan rendang. Aku enggak, karena kan tahu sendiri tiap daging yang dikunyah berubah menjadi bagus banget metabolisme tubuhku, Mbak. Jadi lebar, jadi aku menghindari. Enak ya bikinan ibu ya? Enak banget. Berasa di Padang. Waduh, betul. sayangnya. Pokoknya pakai Bisa nasi deh. panas, pakai telur ceplok, sedap. Nanti pulang minta. Kamu ngapain di sini? Oh iya, itu pertanyaanku. Kamu ngapain di sini? Aku janjian lah. Aku juga. Janjian apaan? Sama dokter gigi. Untukku yang Aku bermasalah. cuma mau ngecek sih, maksudnya soalnya ada untukku beberapa. ini banyak jebakan-jebakan. Kan mau lebaran toh, jadi mesti tebar senyum gaya, dong. Gaya, Nggak gaya sih? banget. Tapi ngomong-ngomong, jangan-jangan dokternya sama. aku udah janji sama dokter Dimas. Lah, kok podo loh. Aku juga datang sama dokter Dimas. Gimana sih? Kok kamu gak kabar-kabar tuh? Aduh, dokter. Iya. Ini kayaknya pernah lihat dulu, kayaknya udah lama pernah saya rawat kayaknya dua orang ini ya. Muka kita Dirawat, pasaran tadi, sama berarti. dokter bilang dirawat. Emang Dokter bilang dirawat? Dirawat di rumah ya? Gitu Ya ya. Allah, senang banget. Oke, akhirnya ketemu sama dokter Dimas. Kalau kita buka dulu ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Nimo Wirya Dimaja. Dan saya Rina Kusurita. Kita berjumpa lagi dalam acara yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Ya baik pemirsa, senang banget ya rasanya kita bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan mungkin juga satu hal, mungkin saya dan juga Anda belum ngerasa banget ya kalau kesehatan mulut itu, atau mungkin kesehatan mulut itu happy mouth and happy body. Betul. Masih dalam rangka itu World Oral Health Day tanggal 20 Maret 20 Maret kemarin gitu ya. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata kalau salah satu dari bagian di rongga mulut kita ini terganggu, itu seluruh badan kita itu ikut sakit loh. Baik. Betul ya? Dan pada malam hari ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro atau RSUP Klaten yang beralamat di Jalan Suraji Tirtonegoro nomor 1 Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah. Ya, dan kita mau ngobrol ini soal pentingnya kesehatan mulut untuk mencegah lubang gigi di sela-sela gigi. Nah tadi udah ya, sempat diperagakan secara fenomenal. Bukan diperagain lagi, orang yang mau benar seliden, tau gak sih? Betul ya. Buat pemirsa yang kebetulan hari ini mau konsultasi, ada siapa dokternya? Iya, Dokter Gigi Dimas Cahya Saputra, spesialis konservasi gigi. Kita tunggu melalui nomor interaktif kita di 0274 453 1900, atau yang jauh dari jangkauan siaran kami dapat mengaksesnya melalui WA, boleh langsung ketik nama, kemudian ketik usia, lalu ketik lokasi dan pertanyaannya. Di nomor 0852 9189 2323. Sudah ada di sini, langsung aja di foto atau di save nomornya di TV ya. Dan jangan lupa siaran kita juga bisa diakses melalui streaming di lensa44.com atau di ADM Jogja Official di YouTube ya, jangan lupa. Baiklah, kita ngobrol dulu sama Dokter Dimas. Dok, tadi tuh saya ngeliat, ini kan kakak saya Mbak Erina ya, tiba-tiba ada di sini sibuk dengan kerjaan tangannya, saya nggak tahu ya. Kreativitas dok, biasa mencungkil. Ada prakarya. Oh, dokter bilang olahraga ya, dokter bilang olahraga ya. Waduh. Olahraga tangan apa prakarya? Oh gitu ya. Rasanya tuh nikmat gitu loh dok. Tapi emang bener ya, kalau misalnya itu tuh kadang nggak berasa ada lubang sebenarnya. Cuman kenapa kalau saya makan daging gitu kan, tahu-tahu kok ganjel ya gitu. Padahal di antara dua gigi gitu, tapi nggak ada lubang. Tetap aja ngeyel sama dokternya, nggak ada lubang. Ntar pas dokter periksa ternyata ada lubangnya. Iya, jadi Mbak Erina dan Mas Nimo, singkatnya itu gigi kita itu tidak seperti giginya tokoh-tokoh kartun yang putih semua, terus jadi satu. Kayak gigi sapi ya dok? Betul, masing-masing dari gigi kita itu ada pergerakan individualnya. Artinya memang tidak ada celah yang sangat kecil. Baik. Dan ada kontak yang memang secara normal tercipta normal di situ. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan, mengunyah, itu ada pergerakan di situ, kemudian ada tekanan dari pengunyahan, sehingga makanan yang biasanya dari serat, entah serat hewani maupun serat nabati, itu kadang-kadang menyelip di antaranya. Pun kalau tidak
yang terasa mengganjal, itu sebenarnya pun juga ada dari sisa makanan yang renik, yang kecil sekali. Sehingga dengan demikian kita sebenarnya membutuhkan upaya pembersihan ekstra di luar menyikat gigi. Saya pikir sikat gigi itu udah cukup, dikasih apa, ute-ute itu juga cukup, ternyata enggak ya. Jadi ada satu cerita sedikit. Jadi ketika saya mulai praktek waktu masih dokter gigi umum itu agak jarang nih saya ketemu lubang yang dari sela-sela gigi. Nah, makin kesini, makin ketika saya sudah lebih mendalami ke bagian konservasi gigi, itu makin banyak lubang itu, bahkan kalau boleh saya katakan di atas 70% kasus yang saya tangani itu mulainya dari sela-sela gigi. Mungkin nanti ada visualisasi yang mungkin bisa ditayangkan. Iya. Jadi kelihatannya kok dari atas tuh utuh gitu, padahal berobong dari dalam gitu. Jadi konsep awal pembentukan lubang gigi itu kan dari luar kecil dulu. Kenapa? Karena yang paling luar itu kan keras. Sehingga ketika proses hilangnya mineral atau yang sering disebut sebagai demineralisasi itu berlangsung terus-menerus, terbuka, dan kemudian proses berlanjut ke bagian yang lebih lunak, yaitu dentin. Kalau yang luar tadi kan email, itu keras sekali. Di bagian dentin itu akan berkembang lebih cepat dan lebih masif. Jadi banyak yang datang ke dokter gigi, kok dok dan saya itu kemarin yakin masih utuh dok. Tadi saya makan karak gitu ya. Kok tiba-tiba bolongnya gede ya itu. Jadi sebenarnya dalamnya itu sudah kayak kantong semar kayak gua itu. Gua yang kalau kena getaran gempa tiba-tiba kan ada kan yang di YouTube itu ada yang masuk blong gitu ya, kurang lebih seperti itu karena tekanan pengunyahan tadi. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sikat gigi itu belum cukup. Belum cukup ya, betul. Berarti kamu kan mau kontrol juga kan, perlu dicek juga kan untuk ngecek apakah ada lubang atau tidak. Jadi emang benar-benar kalau dilihat dari kasat mata tuh gak kelihatan ya antar gigi dengan gigi gitu ya. Sehingga ketika sikat gigi sudah kita lakukan dengan benar, itu terlihat dengan lubang yang trennya tuh bergeser tidak di permukaan kunyah lagi. Jadi berarti apa? Itu tandanya bahwa kampanye masif tentang menyikat gigi itu cukup berhasil. Yang masih missing link, ada missing linknya adalah di sela-selanya. Ya. Dan sela-sela gigi itu sebenarnya juga perlu untuk dikampanyekan lebih masif dengan penggunaan dental floss atau yang mungkin yang lagi ngetren akhir-akhir ini adalah water flossing, atau kalau yang benangan ya string flossing itu kan pakai benang atau dengan water flossing atau water picking. Jadi kayak semacam ada alat yang untuk menyemprotkan air di sela-sela gigi. Dokter gigi. Enggak juga sih, ada alat yang bisa dibeli di marketplace gitu. Cuman kalau masing-masing itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau yang pakai benang itu dia lebih mampu untuk membersihkan secara keseluruhan. Kenapa? Yang pertama, kalau yang nyelip itu masanya besar seperti serat-serat daging atau serat-serat sayuran, itu pakai water flossing untuk gigi yang rapat sekali itu tidak mungkin. Nah, untuk yang water flossing itu biasanya dia lebih mampu untuk membersihkan yang renik-renik. Kecil-kecil banget itu. Idealnya dua-duanya dilakukan. Tapi lebih idealnya yang dilakukan. Iya. Daripada tidak sama sekali. Boleh pilih salah satu. Begitu kira-kira. Yang water tuh aku belum tahu. Kalau yang dental floss. Kalau dikasih selang ini gimana Mbak? Ya konsepnya tuh selang dengan mantap banget itu ya. Langsung gigiku protol semuanya. Yang tinggi gitu ya. Kan gigiku protol semuanya gitu. Aduh, kebayang kayak cuci mobil gitu kan. Seret gitu ya. Dok, apa yang terjadi apabila di bagian sela-selanya itu enggak atau kurang dibersihkan? Baik. Kalau di sela-selanya gigi itu ada sisa makanannya, yang pertama terserang itu biasanya jaringan pendukung gigi yang terlihat, yaitu gusi. Jadi ada makanan yang masuk ke kantong gusi. Masing-masing dari kita itu punya kantong gusi yang normal. Nah, ini ada satu lagi edukasi yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa kan kalau kita sering ya, kita kalau habis makan itu yang paling populer itu pakai toothpick ya. Nah, toothpick itu sebenarnya tidak masalah menurut saya, asal penggunaannya tidak melukai jaringan. Artinya begini,
toothpick itu digunakan untuk mengambil yang sudah kelihatan. Tapi kan yang sering terjadi kan di bahasa Jawanya itu dikurek-kurek gitu. Nah, kayak ngaruk harta karun. Iya, betul. Asik ya, nikmat. Lega gitu. Nah, ketika kita mencoba mengkurek-kurek itu makin dalam ininya apa yang keambil mungkin ada. Betul. Tapi yang jelas yang lebih masuk itu juga ada. Nah, itu yang berbahaya untuk kesehatan gusi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu sisa makanan yang tidak total terbersihkan tadi, yang apalagi ditambah dengan toothpicking tadi, itu nanti lama-lama akan membuat situasi di situ menjadi baik untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri kariogenik, bakteri kariogenik yaitu bakteri yang penyebab terjadinya karies. Di situ akan terjadi suasana asam sehingga proses demineralisasi itu terjadi. Jadi demineralisasi itu hilangnya mineral gigi tadi. Sehingga kalau dibiarkan dia akan mulai membentuk lubang. Begitu kira-kira. Dari yang mulai setitik sampai akhirnya lebar ya. Ya seperti itu. Kadang suka gitu juga muncul darah. Aku pernah lagi lihat kaca ambil kayak seliliden tadi, terus pakai dental floss, malah kok ada darahnya gitu. Sebenarnya begini, kalau misalnya itu gusinya normal, keluar darah sedikit itu sebenarnya enggak begitu bermasalah karena itu diprovokasi ya. Tapi yang suatu tanda perdarahan gusi yang itu bersifat patologis, berarti di situ ketika tidak dilakukan apa-apa dia berdarah. Kemudian bisa ditandai juga dengan gusi di sekitar mahkota itu, di sekitar leher gigi itu berwarna merah. Merahnya bukan merah yang normal. Kita kan kalau gusi yang normal itu pinkish ya. Pinkish gitu. Kalau misalnya merah yang patologis itu merahnya merah gitu, benar-benar shiny red gitulah pokoknya. Seperti kayak itu. Radang gitu. Kayak radang. Makanya ada itis kan, gingivitis itu kan. Iya. Jadi kesehatan gusi dan gigi dalam rongga mulut itu penting banget berarti penting ya, Dok sekali, ya? Dok, upacara menyikat gigi itu sebaiknya kapan toh? Maksudnya kebiasaannya seperti apa? Baik. Kalau kita tuh biasanya mau mandi ya. Pas mandi. Gini Mas, konsepnya itu kan sebenarnya membersihkan ketika selesai makan. Nah, selesai makan, kita bisa habis makanan minum. Nah, kemudian baru sikat gigi. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan pagi sikat gigi pas mandi itu, kemudian makan itu kan malah justru kebalik ya. Habis itu terus beraktivitas, kalau misalnya ludah kita itu ludah yang encer dan punya kapabilitas untuk self cleansing yang baik, maka itu agak sedikit tidak masalah. Tapi ada jenis saliva atau ludah kita itu kental, frothy itu bergelembung-gelembung gitu. Itu dia tidak bersifat, kemampuan self cleansingnya kurang baik. Jadi membuat retensi sisa makanan itu bertahan di permukaan gigi. Itu yang kurang baik. Makanya lebih baik menyikat gigi setelah makan pagi dan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur dengan catatan ini. Kalau tengah malam bangun terus makan? Sama aja. Ini nih sebelah ini kayak gitu. Tapi kalau saya pas itu dia. Ya. Jadi kan sikat gigi sekarang yuk, boleh kita break sikat gigi dulu ya. Oke, baiklah. Baik pemirsa, yuk Mbak. Oke, dan untuk Anda silahkan nanti Anda boleh bergabung bersama kami bertanya tentang seputar kesehatan mulut dan gigi. Dan kita sekarang jeda dulu, tetap di Dokter Menyapa.